Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab dermawan karena Allah bagian ke-7. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim. Bolehlah kita ini bersedekah itu untuk mencari simpati dalam urusan agama, biar banyak pengikut, banyak jamaahnya, banyak yang ikut-ikut melakukan kebaikan. Kemarin contohnya Rasulullah ngasih kambing kepada pimpinan kaum. Kalau di Indonesia kemarin sudah diceritakan Masjid Pemuda Indonesia di Surabaya. Sebelahnya stasiun kereta api Gubeng. Setiap hari ngasih makanan 500 sampai 700 porsi makanan nasi. Jamaahnya banyak. Masjidnya kecil. Tapi berkat manajemen yang baik menjadi jamaahnya banyak. Ada lagi di Sukabumi. Nama masjidnya aslinya Atin. Sama ya, ngasih sesuatu sedekah itu tujuannya untuk menarik simpati, menarik jamaah. Di Sukabumi itu nama masjid aslinya adalah Atin. Kalau tidak salah lebarnya seperempatnya masjid ini, kecil. Cuman pelayanannya seperti hotel, luar biasa. Jadi kalau ada jamaah itu bawa apa-apa itu dibawakan oleh takmirnya. Kalau mau istirahat, mau tidur dikasih kasur, macam-macam wis. Kayak hotel, gratis itu di Sukabumi. Kemudian dikasih minum kopi itu gelasannya bukan gelas yang nggak ada tepleknya, itu bukan ya. Itu profesional. Kopinya yang disajikan, yang diberikan kepada jamaah itu kopi berkelas. Jadi bukan kopi morongan itu ya. Kopi morong di gelas biasa itu bukan. Tapi kopi yang ada mesinnya canggih itu, yang ada kayak tandon kecil maksudnya. Ada kerannya, kemudian di kopinya itu berbentuk bunga. Jadi kopinya itu sebelum disajikan itu berbentuk bunga. Menarik sekali lah begitu. Makanan yang disajikan juga begitu. Boleh begitu itu, tidak apa-apa. Untuk apa? Menarik jamaah. Begitu. Hadisnya mana? Ya kemarin itu sudah dijelaskan. Hadis riwayat Muslim. Jamaahnya banyak. Jadi ketika datang semua bawaannya itu dibawakan, dikasih kasur lipatan itu, kasih bantal kalau mau istirahat. Nah ini bagian dari cara berdakwah di era zaman sekarang. Terus karyawannya memang muda-muda takmirnya. Beda memang kalau takmirnya muda-muda itu cak-cak kemudian kreatif. Begitu. Terus yang tua-tua bagaimana ya? Ya biarkan yang tua-tua. Jadi semuanya akan kembali kepada masing-masing. Jadi di situ di Sukabumi begitu, luar biasa. Ada lagi di Jawa Tengah, beda lagi. Cuman menarik jamaahnya itu unik, sesuai dengan perkembangan zaman. Namanya Masjid Affiliate. Sekarang yang lagi ngetren itu kan affiliate. Bisnis online affiliate. Cak Madura nama Makelaran, begitu loh. Makelaran, affiliate-nya Makelaran artinya. Jadi di situ di masjid itu diajarkan cara berbisnis online menjadi makelar di internet, di HP lah.
Nah, diajarkan di situ bukan di dalam masjid, tapi ditaruh di halamannya masjid, dibuatkan tempat untuk mengajar atau belajar affiliate itu, bisnis affiliate TikTok, affiliate Shopee, affiliate yang lain, Lazada dan lain sebagainya. Nah, di situ diajarkan. Luar biasa. Yang datang dari mana? Dari berbagai daerah, jauh-jauh. Banyak yang datang bahkan dari luar Jawa. Laki perempuan, tua muda itu datang tuh bawa mobil, pokoknya berbondong-bondong. Nah, beginilah caranya berdakwah sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, termasuk saya ya. Dulu saya tidak pakai online ya, tidak pakai. Sekarang pakai. Dulu saya malu ya, dipaksa malah tidak mau. Sekarang ya pakai. Kemudian video saya taruh di 5 media sosial, di TikTok, YouTube, Facebook, Snack Video, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Ya, noraki nek sekone saya tidak punya karyawan ya. Nek sekone. Jadi tujuannya apa? Agar supaya kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam itu tersampaikan dan menyebar kemana-mana. Sebab kalau tidak begini, yang menyebar kemana-mana itu, yang viral itu malah justru kemaksiatan. Orang buka aurat, telanjang, kemudian ngomong-ngomong jorok dan lain sebagainya. Jadi untuk mengimbangi itu. Dan di sini diantara contohnya melakukan sedekah, ngasih sesuatu kepada orang lain, baik pribadi atau masjid atau apa saja, tujuannya untuk menarik simpati. Ada yang lebih besar lagi, ada apa? Masjid Istiqlal mengadakan nikah massal gratis ribuan pasangan. Jadi kalau mau menikah gratis di Istiqlal kerjasama dengan Kementerian Agama. Sama saja untuk meramaikan masjid. Jadi ribuan pasangan itu gratis semua, gratis pakaiannya, gratis seragamnya, gratis mas kawinnya, semuanya gratis wes. Pokok ada laki perempuan mau nikah di Masjid Istiqlal. Monreng lu suki akabin kita para daftar ke Masjid Istiqlal. Banyak temannya itu. Nah, di sini nanti jam 7 ada yang nikah di Masjid Besar Darussalam. Yang nikah orang Meraan jauh. Orang Meraan nikah ke sini nanti jam 7 pagi. Saya tanya, kok jauh Mas? Iya Pak, karena yang saya pilih masjidnya di sini. Mola masjid sini paling bagus pola. Mata kira dari Meraan, agabin ke kantor. Ini nggak paling bagus. Erek-lerek nih masjid Bengki Rembung nih kah? Saya paling bagus di antarna Selok Besuki. Kemudian hadis yang ke-11. Ini perhatikan baik-baik ya. Kalau tadi kemarin hadis 10 itu menjelaskan ngasih sedekah itu karena untuk mencari simpati, mencari jamaah, mencari kesenangan orang lain agar semangat untuk masuk Islam atau beribadah ikut berjamaah di masjid. Nah, sekarang sebaliknya, yang ke-11 ini hadisnya bukan itu tujuannya. Bersedekah bukan itu tujuannya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Suatu ketika Nabi Muhammad membagikan harta rampasan ya. Jadi habis perang ada harta rampasan, kalau dapat kemudian dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibagi, fakultu, Sayyidina Umar ini bertanya, ya Rasulullah, la ghairu haula kanu ahaqqu bihi minhum. Waktu itu Nabi Muhammad membagikannya kepada orang-orang yang enggak baik. Orang-orang yang enggak baik, yang baik-baik enggak dikasih. Ini kalau enggak ditanya langsung kepada Nabi menjadi fitnah. Kok yang enggak baik-baik yang dikasih? Yang dikasih itu yang enggak baik-baik, yang banyak ngomongnya. Amit-amit, cak medhurna banyak bentaya. Kalau Jawa niku
kagian cangkem, jangan bahasan gitunya. Monte beri mereka krido, krido begitu. Abang gitu, pokoknya rame wis. Yang dikasih oleh Rasulullah yang begitu, yang banyak ngomong ini, banyak nyinyir ini. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, Rasulullah kok dikasihkan sama orang-orang ini? Kan ada yang lebih berhak, yang lebih bagus, yang semangat perangnya bagus, ikhlasnya luar biasa. Kenapa kok tidak dikasihkan kepada itu ya Rasul? Kok dibagikan kepada yang orang banyak ngomongnya, banyak nyinyirnya ini? Akhirnya Rasulullah menjawab, qala innahum khairuni baina ayyasaluni bil fuhshi fa'utiyahum au yubakhiluni walastu bibakhilin, rawahu Muslim. Gini Umar, saya ngasih kepada yang jelek-jelek ini, orang yang suka nyinyir ini, cari jawane ku nuwun sewu kagian cangkem jan madhur Hamid banyak colok, gitu ya. Banyak colok. Saya kasih begitu Umar, karena nanti kalau tidak dikasih mesti keluarnya macam-macam mulutnya itu, keluar sembarang wis. Ini bil fuhsi, ngomong ndak enak. Kemudian menganggap saya itu bakhil. Nabi Muhammad itu katanya Nabi tapi bakhil, yang dikasih yang bagus-bagus, yang soleh-soleh saja kita nggak pernah dikasih. Begitu. Di zaman Rasulullah juga ada begitu itu ya. Jaga bater ya. Di zaman sekarang selalu ada, sampai kapanpun ada orang begitu itu. Banyak omong ya, tukang nyinyir jan orang Indonesia. Dikasih dulu, enggak apa-apa. Nutup mulut. Nah, nyompet ya, nyompet malah tak sampai keluar bareng tak sah. Lah Nabi Muhammad loh, nanti kalau saya nggak ngasih kepada mereka yang begini ini, maka mereka akan mengatakan Nabi Muhammad dak adil, bakhil, ceri dan lain sebagainya. Tetek sompat bi Rasulullah beri kada aja. Aja montai beri kada aja. Wow. Kirsu kemarin ya, begitu. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Silahkan lakukan ini, sedekahnya seperti itu. Di sini Rasulullah mencontohkan begitu. Kemudian yang baik-baik oleh Rasulullah kadang nggak dikasih, karena Rasulullah sudah yakin orang baik ini tidak mungkin ketika gak dikasih itu ngomong tidak enak, tidak mungkin, pasti diam ini, karena sudah akhlaknya baik, Islamnya baik. Kemudian hatinya tidak berharap-harap kepada pemberian orang lain. Boleh ya, atau kita punya hajatan, bukan masjid lah, bukan perjuangan. Hajatan kita ini kok nyenggol atau kena lahannya orang lain, yang orang lain itu ngomongnya tidak enak, beri lah bebenyak ya, mau perlu atren ajam situng ya, bikoso konalah ya. Tak langkong dia nyompet ya, namanya sedekah menutup mulut. Tembang krido tempat acara atau sompet gitu. Tidak apa-apa, silakan. Kalau orang menikah lebih dari satu bagaimana? Boleh nyompet. Jasa kasak pola netemo ya. Netemo nikah lebih dari satu, tetangga sesendiri. Ya, salamen lah bese. Jasa kasak, langsung ngocak jasa kasak, tahu saya ngocak begini, jolo bolo ya, engkau cuma dia tahu saya gitu, lah salaman biasa satu saya jasa kasak gitu. Jasa kasak itu kan artinya banyak, berarti tak nyogok, mau tak nyebut, jolo bolo kan, ya kotong bini ya gitu. Saya itu punya, pernah saya itu ya diajak tokoh ya, sebenarnya tokoh itu penasaran. Penasaran ingin tahu diskotik. Saya diajak. Jadi rumahnya Jakarta, diskotik yang dikunjunginya itu Bandung. Jadi Jakarta ke Bandung itu perkiraan Lumajang Surabaya. Dari Trotauna ingin tahu diskotik itu seperti apa. Saya diajak berduaan waktu itu naik mobil. Nah setelah masuk di halaman parkiran itu, jantibin menjauh nyongok diskotik, malah tak ketemu oleh tetangganya atau orang yang kenal. Masuk di halaman diskotik itu,
ternyata tukang parkirnya tetangganya sendiri. Aduh, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau kemana Ustadz? Oh, ini apa? Jan teman saya itu. Ini diskotik Ustadz ya. Oh maaf, salah alamat. Nyorot. Karena apa? Karena tukang parkirnya itu tetangganya sendiri. Oh maaf, salah alamat. Akhirnya di mobil itu tertawa ya. Ya begini. Jadi manusia itu kadang ingin menampilkan kebaikan kepada orang lain, cuman terus melakukan kemaksiatan. Oleh Allah itu ditegur. Cara negornya dengan cara begini. Kita juga kadang nanti seperti itu. Nah, seperti Nabi Muhammad ini hati-hati agar supaya tidak sampai keluar bahasa tidak enak dari jamaahnya, dari umatnya, akhirnya dikasihkan yang sedekah yang diberikan kepada orang yang tidak enak ngomongnya itu. Tidak apa-apa, punya hajatan atau apa terserahlah. Nyempet omong setak saya. Tak sangocak engkau denaria terus nyempet calon kakek. Langsung kocak bekake tokar ndak usah omong wis. Tak langkung kula nika handi hajatan nika sedekah. Tak usah omong kau denari nyempet calon kakek. Wah, tak pokada sampean ya. Jadi kita ini biar damai, aman, tentram, baik dalam bertetangga ataupun dalam berdakwah, bolehlah sedekah kepada orang yang suka ngomong daina itu untuk supaya biar tidak membuat masalah. Hadis riwayat Muslim cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.